Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami menghadap hadirat-Mu. Mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam pembelajaran akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan. Kiranya hanya Engkau saja Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 3 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Embun Rohani saya beri judul Hamba yang Rendah Hati. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang mengaku hamba Tuhan. Mungkin karena memang sudah terlibat dalam berbagai kegiatan dan pelayanan di suatu gereja. Namun seringkali di dalam praktek kenyataannya banyak di antara kita belum menunjukkan citra seorang hamba Tuhan, sehingga kita berbenturan dengan teman sepelayanan atau menjadi sandungan bagi umat atau sesama manusia. Sehingga Paulus menuliskan di dalam suratnya untuk syarat seorang pelayan jemaat atau penilik jemaat ada persyaratannya. Hal ini dibuat supaya menghindarkan benturan-benturan yang tidak diinginkan. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, karakter seseorang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan tahu itu. Tetapi bukanlah kita tidak dapat dipersatukan meskipun memiliki karakter yang berbeda. Kunci untuk kita sesama hamba Tuhan dapat bersatu adalah kerendahan hati. Inilah yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh seorang hamba Tuhan. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita dalam hal kerendahan hati. Kalau kita membaca Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita boleh merenungkan siapakah kita ini sehingga kita menganggap kalau kita yang menjadikan pelayan boleh berhasil?
Mari kita bertobat. Kalau kita merasa orang yang paling berjasa atau dipentingkan dalam pelayanan, ketahuilah bahwa suatu anugerah jika kita boleh melayani pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 mengingatkan kita bahwa kita dipilih olehnya untuk menghasilkan buah dan saling mengasihi. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, terkadang kita terlalu sibuk untuk mencari perhatian dan pujian serta harga diri. Oleh karena nilai-nilai inilah seorang hamba Tuhan kehilangan citra sebagai hamba Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa kata Tuhan Yesus tentang hamba? Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 mengatakan bahwa seorang hamba yang dilukiskan dalam ayat ini sepertinya tidak punya hak apa-apa untuk menuntut. Meskipun pelayanan kita tidak ada yang melihat, tidak ada nama kita disebut-sebut, tidak ada yang berterima kasih kepada kita, tidak ada imbalan atau uang dalam tugas yang dijalankan, atau masih dipersalahkan meskipun kita sudah lakukan hal yang terbaik, kurang atau bahkan tidak diperhatikan pemimpin kita padahal sudah menjalankan perintahnya. Apakah kita tetap menerima semuanya itu dengan ucapan syukur? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memutuskan untuk memilih setia dan taat, bahkan taat sampai di kayu salib, menanggung yang semestinya kita tanggung. Namun dia tahu kita tidak mungkin kuat menanggungnya, sehingga dengan kerendahan hati dia tanggung semuanya dosa kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah suatu hati yang rela ditegur, rela dinasehati, rela menerima masukan untuk membangun, rela dikoreksi, rela dibongkar dengan cara Tuhan dan melalui orang yang Tuhan tentukan, di mana semuanya itu untuk mengubah kita. Terkadang Tuhan izinkan orang-orang tertentu dipakai untuk membentuk kita sehingga menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Rasanya memang sakit dikikis dan dibersihkan supaya kita lebih lagi dalam berbuah. Untuk itulah kita dipanggil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki hati
hati hamba? Apakah kita ikhlas untuk dibentuk Tuhan sehingga kita memiliki hati seorang hamba? Amin. Selamat menjadi seorang hamba yang rendah hati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sebagai seorang hamba yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.